Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rosmiati dari Manajemen Keuangan 4C UIN STS Jambi. Di sini saya akan sedikit meringkas tentang pertemuan saya dalam mata kuliah manajemen resiko. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Langsung saja ke kelompok yang pertama. Yang A, pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan antara lain yaitu ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama pihak manajemen, yang kedua pihak pemilik perusahaan, dan yang selanjutnya adalah pihak eksternal. Pihak eksternal dibagi menjadi empat. Yang pertama investor, yang kedua kreditor, yang ketiga permintaan, yang keempat karyawan. Yang selanjutnya B, neraca. Pengertian neraca itu yaitu keuangan yang menyajikan akun-akun aktiva dan kewajiban dalam suatu periode tertentu disebut dengan laporan keuangan neraca. Selanjutnya yang A, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu dalam termasuk hal penting. Nah, yang selanjutnya B, laporan perusahaan modal. Laporan perusahaan modal yaitu keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan dan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Nah, di sini dibagi menjadi 7. Yang pertama modal awal, yang kedua pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, yang ketiga pengaruh korelasi kesehatan periode sebelumnya, yang keempat saldo yang disajikan kembali, yang kelima perubahan modal saham, yang keenam dividen, yang ketujuh laba rugi untuk periode tersebut. Nah, selanjutnya yang C, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Selanjutnya yang D, analisis break even dibagi menjadi 3. Yang pertama bahwa biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara kredit. Yang kedua, biaya dapat diperkirakan itu dapat dipisahkan mana yang bersifat variabel dan mana yang bersifat beban tetap atau fixed cost. Nah, yang ketiga, yang terakhir, efisiensi perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan. Arti penting dan kegunaan analisis BEP atau disebut dengan break even point, yaitu suatu kegunaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi, atau dengan kata lain jumlah biaya dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Ada beberapa definisi tentang break even point. Yang pertama menurut home grade DKK, break even point itu atau titik lepas merupakan suatu tingkat penjualan di mana laba operasionalnya adalah 0, total pendapatan sama dengan total pengeluarannya. Yang selanjutnya manfaat break even point ada 2, yaitu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengambil keputusan menutup usaha atau tidak, serta memberikan informasi kepada sebaiknya usaha tersebut dihentikan atau ditutup. Yang B, hubungan volume, biaya, dan rugi dan laba, yaitu merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume biaya, total pendapatan, dan total laba. Selanjutnya yang A, pengertian dan kegunaan analisis rasio. Pengertiannya adalah
Proses pengambilan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca laporan laba rugi dan laporan kas dengan tujuan untuk memulai kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan utama ada 5, yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio pasar. Selanjutnya ya pasar, berfungsi pasar. Selanjutnya yaitu fungsi pasar. Fungsi pasar ada 2, yaitu pasar tradisional merupakan suatu pasar yang menjadi tempat terjadinya antara penjual dan pembeli dan transaksi jual beli langsung, dengan umumnya muncul suatu proses tawar-menawar harga. Yang kedua adalah pasar modern. Dalam pasar modern, penjual pembeli tidak harus bertatapan secara langsung. Selanjutnya, kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Yang selanjutnya, kondisi kesehatan perusahaan. Setiap perusahaan didirikan pasti mempunyai tujuan perusahaan tersebut dapat mengantisipasi keuangan berkembang dan sehat. Selanjutnya yang A, pengertian dan arti penting manajemen modal kerja. Modal kerja merupakan manajemen aktiva lancar dan pasifa lancar. Manajemen modal kerja memiliki beberapa arti penting bagi perusahaan. Pertama, selanjutnya konsep modal kerja, yaitu ada 2, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Selanjutnya jenis modal kerja ada 2, yaitu yang pertama bagian yang tetap atau bagian yang permanen. Yang kedua jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktiva, musiman, dan kebutuhan di luar aktiva. Yang A, analisis kebutuhan modal kerja. Untuk mengusahakan pencukupan modal kerja dapat dilakukan dengan menganalisis kebutuhan modal kerja perusahaan. Manfaat analisis kebutuhan modal kerja menurut Munawir adalah yang pertama, melindungi perusahaan terdapat krisis modal kerja karena taruhnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tetap pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin timbul. Selanjutnya, analisis kebutuhan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja yaitu sangat penting bagi perusahaan karena perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan kesulitan untuk menjalankan kegiatan. Yang selanjutnya, unsur-unsur modal kerja pada umumnya terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan uang muka. Selanjutnya yang A, anggaran kas. Anggaran kas adalah suatu anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang. Tujuan utama anggaran kas ada 4, yaitu memberikan pandangan posisi kas akhir setiap periode. Yang kedua, menemukan kekurangan dan kelebihan kas pada waktunya. Yang ketiga, menyesuaikan kas dengan total modal kebiayaan pendapatan. Yang keempat, bisa digunakan sebagai alat pemantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang A, manajemen kas yang efisien. Pengelolaan kas penting dalam memanage keuangan perusahaan sebab berkaitan dengan elemen aktiva lancar yang paling likuiditas, sehingga secara bersama-sama keduanya menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban pada soal jatuh tempo. Strategi dasar yang harus digunakan oleh perusahaan dalam mengolah kas ada 3, yaitu membayar uang
dagang. Yang kedua, mengatur perputaran persediaan secepat mungkin. Yang selanjutnya, kemungkinan piutang secepat mungkin, tetapi jangan sampai mengakibatkan kemungkinan menurut volume penjualan. Menurut The Baumol model, bahwa kebutuhan akan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Pendapatan investasi yang lain yang lebih mengutamakan baiknya dibagi menjadi 3, yaitu saldo kas optimal diperoleh pada saat opportunity cost saat sama dengan trending cost. Yang kedua, opportunity cost, trending cost. Yang kedua, kebalikan keduanya. Selanjutnya adalah penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Salah satu tujuan utama perusahaan besar maupun perusahaan kecil adalah untuk menghasilkan laba semaksimal mungkin. Sasaran tersebut dapat tercapai melalui usaha dan kegiatan tertentu yang dapat menciptakan pendapatan secara efisiensi dalam pengelolaan pengusahaan tersebut. Sumber utamanya pendapatan perusahaan besar maupun perusahaan kecil dan hasil dari penjualan barang dan jasa. Penjualan merupakan aktivitas yang sangat penting di perusahaan, tetapi dalam kegiatan penjualan secara kredit lebih banyak diminati oleh perusahaan masyarakat luas dibanding dengan penjualan tunai. Ini dikarenakan penjualan kredit dapat menggunakan konsumsi untuk memiliki barang yang diminta atau menikmati jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tanpa harus mempunyai jumlah uang yang banyak. Selanjutnya yang A, pengertian persediaan, yaitu adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Menurut standar akuntansi keuangan, persediaan adalah aset. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Yang kedua, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga, dalam bentuk atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian. Yang selanjutnya yang B adalah jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bad stock, yang kedua fluctuation, yang ketiga anti-caption stick. Yang selanjutnya jenis persediaan menurut Heiser. Yang pertama, persediaan bahan mentah, raw material inventory. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, work in process with inventory. Yang ketiga, maintenance atau repair of training. Selanjutnya yang A, manfaat investasi pada persediaan. Manfaat diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan memberikan dalam kualitas yang besar. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock jika pelanggan datang untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga, manfaat pemasaran jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagang yang lengkap. Yang selanjutnya B, macam-macam biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan, holiday atau carrying cost. Yang kedua, biaya pemasaran atau pembeli atau ordering cost. Yang ketiga, biaya yang timbul akibat perusahaan kebiasaan perusahaan atau stock of cost. Selanjutnya yang selanjutnya adalah biaya-biaya yang timbul. Ada yang pertama, kehilangan penjualan, yang kedua, hilang pelanggan, yang ketiga, biaya pemasaran dan ekspedisi khusus, yang keempat, biaya mesin-mesin yang menganggur, yang kelima, biaya tenaga kerja atau upah. Selanjutnya C, modal persediaan optimal. Yang pertama, modal persediaan kuantitas pesanan ekonomi. Yang kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Yang ketiga, model persediaan dengan diskon kualitas. Yang keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Yang A, pengertian
pendanaan jangka pendek, yaitu pembiayaan jangka pendek atau short time financial merupakan hutang dengan jangka waktu atau tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman atau aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek ada 3. Yang pertama, dana yang ditanam dalam proses baik persediaan bahan baku. Yang kedua, pengeluaran untuk pembiayaan upah dan gaji pegawai. Yang ketiga, serta biaya operasi lainnya. Yang selanjutnya B, tipe-tipe pendanaan jangka pendek ada 2. Yang pertama, pendanaan spontan adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan, misalnya dilihat dari penjualan perusahaan, atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dan dengan 2 sumber pembiayaan meliputi hutang dengan caution viable. Yang selanjutnya adalah pendanaan tidak spontan atau yang memerlukan negosiasi atau non-spontaneous finansial adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis. Yang selanjutnya yang C, suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga majemuk adalah biaya setiap tahun dalam tunggakannya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.